Selamat malam sahabat beriman. Di bawah hamparan langit yang penuh bintang, mari kita membasuh hati dengan sebuah kisah luar biasa tentang kesetiaan. Di tengah padang pasir yang tenang, hiduplah seorang anak kecil bernama Zaid bin Harithah dari kabilah Bani Kalb. Wajahnya berseri dengan mata yang penuh binar harapan, tumbuh dalam kasih sayang ibunya yang hangat. Namun, takdir memiliki jalannya sendiri yang penuh rahasia. Suatu hari, saat perjalanan menuju rumah sanak saudara, kebahagiaan itu direnggut oleh kegelapan. Sebuah serangan mendadak membawa Zaid kecil menjauh dari pelukan hangat sang ibu, ke arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Zaid kecil yang malang diculik dan dibawa ke Pakas, tempat di mana manusia diperjualbelikan seperti barang. Bayangkan perasaan seorang anak kecil yang terpisah dari orang tuanya, berdiri di tengah kebisingan pasar yang asing. Namun, Allah adalah sebaik-baik perencana. Di tengah kesedihan yang mendalam itu, Zaid dibeli oleh Hakim bin Hizam untuk bibinya yang mulia, Khadijah binti Khuwailid. Di rumah Khadijah yang damai, Zaid tidak diperlakukan sebagai budak, melainkan dengan penuh kehormatan. Inilah awal mula pertemuannya dengan sosok agung yang akan mengubah seluruh hidupnya, yakni Nabi Muhammad SAW. Saat Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW, beliau memberikan Zaid sebagai hadiah kepada sang suami tercinta. Rasulullah SAW yang dikenal sebagai Al-Amin melihat kebersihan hati dalam diri Zaid. Beliau tidak pernah memandangnya dengan pandangan merendahkan, melainkan dengan kasih sayang seorang ayah. Zaid tumbuh menjadi pemuda yang gagah, namun hatinya tetap lembut dan penuh pengabdian. Di rumah itu ia belajar tentang kejujuran, keadilan, dan ketenangan yang belum pernah ia temukan di tempat lain. Bagi Zaid, berada di dekat Muhammad SAW adalah anugerah terbesar yang menghapus duka masa lalunya. Bertahun-tahun berlalu, namun ayah Zaid, Harithah, tidak pernah berhenti mencari putranya yang hilang. Cintanya tak lekang oleh waktu. Ia berkelana dari satu kabilah ke kabilah lainnya dengan hati yang hancur. Hingga suatu hari, berita sampai ke telinganya bahwa Zaid berada di Mekah bersama keluarga Muhammad bin Abdullah. Harithah segera mengumpulkan harta penebusan yang sangat banyak dan bergegas menuju Mekah dengan harapan yang meluap-luap. Ia bersumpah akan membawa pulang putranya, berapapun harga yang harus dibayar, demi menyembuhkan luka rindu yang telah lama menganga. Harithah akhirnya bertemu dengan Rasulullah SAW di Mekah. Dengan penuh harap, ia berkata, "Wahai putra Abdul Muthalib, kami datang untuk menjemput putra kami. Berikanlah dia kepada kami dan ambillah tebusan sebanyak yang kau mau." Namun, jawaban Rasulullah SAW sungguh mengejutkan dan luar biasa adil. Beliau berkata, "Panggillah Zaid, biarkan dia memilih sendiri. Jika ia memilih kalian, maka ambillah ia tanpa tebusan sepeser pun. Namun, jika ia memilihku, maka aku bukan orang yang akan mengecewakan orang yang telah memilihku." Zaid pun dipanggil untuk berdiri di hadapan ayah kandungnya dan Rasulullah SAW. Bayangkan dilema yang ia hadapi. Antara darah dagingnya sendiri atau orang yang telah memanusiakannya. Ayahnya berseru, "Wahai Zaid, apakah kau akan memilih menjadi budak daripada bersama ayahmu?" Namun dengan mantap dan penuh tetesan air mata, Zaid menjawab, "Aku telah melihat sesuatu pada laki-laki ini, Muhammad, dan aku tidak akan pernah meninggalkannya untuk selamanya." Jawaban ini mengguncang hati ayahnya, namun juga membuktikan betapa indahnya akhlak Rasulullah SAW, sehingga seorang anak lebih memilih beliau daripada keluarganya sendiri. Melihat kesetiaan Zaid yang begitu mendalam, Rasulullah SAW membawa Zaid ke depan Ka'bah di hadapan orang-orang Quraisy. Beliau mengumumkan dengan lantang, "Saksikanlah, mulai hari ini Zaid adalah anakku. Ia mewarisiku dan aku mewarisinya." Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Zaid bin Muhammad. Kesedihan ayahnya pun sirna setelah melihat betapa mulianya kedudukan Zaid di Mekah. Zaid bukan lagi seorang budak, melainkan putra angkat dari orang yang paling jujur di tanah Arab.
Kebahagiaan meliputi hatinya. Ia merasa telah menemukan rumah yang sesungguhnya di bawah naungan wahyu. Namun, Islam membawa perubahan besar bagi tatanan sosial. Beberapa tahun kemudian, turunlah wahyu Allah dalam surah Al-Ahzab yang menegaskan bahwa anak angkat tidak boleh dinasabkan kepada ayah angkatnya. Allah SWT berfirman agar mereka dipanggil dengan nama ayah kandung mereka sendiri. Maka, nama Zaid bin Muhammad kembali menjadi Zaid bin Harithah. Meski secara hukum nasab ia kembali ke ayahnya, kedudukannya di hati Rasulullah SWT tidak sedikit pun berubah. Ia tetap menjadi Hibbu Rasulillah, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SWT. Keistimewaan Zaid memuncak ketika namanya secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Ahzab ayat 37. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami kawinkan engkau dengan dia. Ini adalah sebuah kemuliaan yang tidak dimiliki oleh sahabat Nabi lainnya. Nama Zaid akan terus dibaca oleh jutaan umat muslim hingga hari kiamat setiap kali mereka melantunkan ayat suci tersebut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran Zaid dalam sejarah syariat Islam, terutama terkait penghapusan adat jahiliyah mengenai adopsi. Zaid bukan hanya seorang anak yang setia. Ia adalah prajurit tangguh yang tak gentar di medan laga. Dalam setiap peperangan, ia selalu berada di barisan terdepan membela kebenaran. Ketangkasannya dalam berkuda dan keberaniannya membuatnya sering dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan. Zaid adalah contoh nyata bahwa kemuliaan tidak datang dari garis keturunan, melainkan dari ketakwaan dan dedikasi. Meskipun ia berasal dari latar belakang seorang budak, Islam mengangkat derajatnya setinggi langit, menjadikannya panglima yang disegani kawan maupun lawan. Hingga tibalah saatnya Perang Mu'tah, sebuah pertempuran besar melawan pasukan Romawi yang berjumlah ratusan ribu. Rasulullah SAW menunjuk 3 panglima secara berurutan, dan Zaid bin Harithah adalah panglima pertama. Beliau berpesan, jika Zaid gugur, maka pimpinan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah yang memimpin. Zaid menerima tugas ini dengan penuh keikhlasan, meski ia tahu bahwa ini mungkin adalah perjalanan terakhirnya di dunia fana, demi meraih cinta Sang Pencipta. Di medan Mu'tah yang gersang, Zaid bertempur dengan gagah berani membawa panji Islam. Ia menerjang kerumunan musuh tanpa rasa takut sedikit pun. Tombak dan pedang lawan mengepungnya, namun cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya jauh lebih besar dari rasa takut akan kematian. Akhirnya, di tengah gemuruh pertempuran, Zaid tersungkur sebagai syahid. Panji Islam yang ia genggam erat tak pernah jatuh ke tanah sebelum diambil oleh panglima berikutnya. Zaid bin Harithah telah menunaikan janjinya. Ia pulang ke haribaan ilahi sebagai pemenang sejati. Berita syahidnya Zaid sampai ke telinga Rasulullah SAW di Madinah. Mendengar kabar tersebut, air mata mengalir deras dari mata suci beliau. Rasulullah SAW pergi ke rumah Zaid dan menemui putrinya yang sedang menangis. Melihat pemandangan itu, Rasulullah SAW pun ikut menangis terseduh-seduh. Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ini tangisan seorang kekasih kepada kekasihnya?" Rasulullah SAW menjawab, "Inilah kerinduan seorang kekasih kepada orang yang dicintainya." Kehilangan Zaid adalah duka mendalam bagi beliau, karena Zaid adalah belahan jiwanya. Kisah Zaid bin Harithah mengajarkan kita bahwa di mata Allah, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Ia membuktikan bahwa kesetiaan yang tulus akan membawa seseorang pada kedudukan yang abadi. Zaid bukan hanya sekadar nama di dalam Al-Quran. Ia adalah simbol dari cinta yang tak terbagi. Dari seorang budak yang terlupakan, ia menjadi panglima yang selalu dikenang. Cintanya kepada Rasulullah SAW telah membawanya melampaui batas-batas duniawi, menuju kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah di surganya yang luas. Sahabat beriman, semoga kisah Zaid bin Harithah ini menginspirasi kita untuk selalu setia pada kebenaran dan mencintai Rasulullah SAW dengan sepenuh hati.
Mari kita jadikan keteladanan beliau sebagai pelita dalam hidup kita. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, berikan komentar yang baik, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif sahabat Nabi lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.